Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Seperti yang kemarin saya janjikan, saya akan ketemu salah satu dokter yang expert betul di bidang donor darah, Dokter Heri. Beliau adalah Ketua UDD PMI Wonogiri ya dok? Iya, Kepala UDD PMI Wonogiri. Oke, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Jadi ini pengen ngobrol terkait dengan betul-betul medisnya sih dok. Iya. Jadi ketika teman-teman saat ini, sekarang kan teman-teman muda mulai ada gerakan-gerakan untuk ikut donor darah, Iya. dan kesadaran mereka tuh udah cukup tinggi begitu dok. Jadi dilihat betul-betul segi medis itu seperti apa sih dok, gambaran orang yang mendonorkan darah? Apa sekadar diambil darahnya saja, atau ada unsur-unsur tertentu sehingga dia lolos lah sebagai pendonor darah gitu dok? Ya pada intinya kalau kita donor darah itu kan untuk ini kita bicara tentang kesehatan ya, bukan untuk yang lainnya. Kalau buat si pedonornya pasti dengan diambilnya darahnya beliau, nah itu kan ada regenerasi darah merah yang akan terjadi lebih bagus lagi. Padahal sel darah merah kita itu kan umurnya cuma 60 hari. Kalau kita tidak terpakai, akhirnya kita akan terbuang ya, bisa lewat feses, lewat urin, atau lewat keringat itu kan. Nah, daripada kita buang seperti itu, ya lebih baik kita donorkan dalam artian bukan darah yang kita donorkan itu darah yang sel darah merah yang mati, bukan. Itu tetap ada umur beberapa, ada yang 35 hari, ada yang 45 hari. Nah, itu kan secara bertahap. Setiap hari itu kan kita bikin sel darah merah terus. Nah, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup, seperti itu. Jadi kalau kita donor darah itu akan mempercepat lagi sel darah merah kita. Nah, otomatis yang baru atau yang muda, nah itu akan lebih banyak yang terproduksi, sehingga kita banyak yang sering donor itu kelihatan lebih seger, lebih muda, dan kita lebih enjoy, lebih enak lah badan kita gitu, karena memang sel darah merah kita banyak yang muda. Oh begitu. Jadi secara medis pun sel darah yang muda itu betul-betul menjadi tubuh kita menjadi lebih berkualitas. Iya, lebih berkualitas. Oh gitu ya dok ya. Oke. Ada pantangan tertentu nggak sih dok untuk para pendonor darah? Yang pantangannya pada intinya mereka ya istirahatnya ya sih maksudnya. Jangan begadang lah kalau mau donor. H-1 jangan begadang. Jangan begadang lah. Kalau hal yang lain sih tidak ada. Ya pekerjaannya sih yang bisa jangan terlalu capek, karena nanti kalau capek ya nanti dia akan menimbulkan tensi yang tinggi sehingga dia tidak lolos untuk donor. Nah, itu yang pantang. Kalau yang lainnya makanan dan lainnya nggak ada yang pantang. Nggak ada ya. Lah terus untuk teman-teman yang ketika diambil mau ambil donor darah terus maaf mas belum bisa kayak gitu, itu alasannya apa saja selain yang tadi disebutkan dokter? Kan secara internasional kan kita memang standar untuk diambil darahnya. Nah, volume tubuh kita itu kan memang sekitar 13 liter ya. Kalau kita diambil darahnya, nah sekitar 350 ml. Nah, itu kan memang butuh proses kembali lagi. Butuh kembali lagi supaya nanti 350 ml itu kembali. Nah, secara internasional itu bisa kembali secara 2 bulan sudah bisa kembali. Oh gitu. Dalam jangka waktunya. Nah, kalau dulu memang 3 bulan, kalau sekarang karena udah ada penelitian terbaru 2 bulan ternyata sudah volume darahnya sudah bisa kembali lagi. Makanya dulu kalau ada teman-teman mohon maaf mas belum bisa diambil karena memang mungkin baru 1 bulan, 1,5 bulan gitu ya dok ya. Oke baik. Nah kemudian kalau batas usia dok, ada nggak batas usia minimal atau maksimal untuk para pendonor itu? Atau minimalnya 17 tahun karena memang legalitas kan. Kita kan secara ada, kalau mau donor kan pasti ada info konsennya, ada tanda tangannya. Nah, itu legalitas di Indonesia kan juga di semuanya, nggak cuma di Indonesia kan 17 tahun. Nah, harapan dengan 17 tahun itu ya dewasa secara secara fisiknya juga mentalnya, dan juga legalitasnya juga sudah terpenuhi gitu. Kan. Nah, kalau untuk maksimalnya itu tidak ada selama dia itu sehat. Nah, selama dia masih donor rutin juga. Nah, itu walaupun 61, 62, 63, 70 selama dia tuh donornya rutin ya itu enggak masalah. Tetapi kalau untuk yang pertama kali
maksimal 60 tahun. Jadi 61 tahun dia pertama kali udah nggak boleh. Oh, baik. Karena Tapi memang kalau sebelumnya belum ada belum track recordnya catatannya, seperti ya. apa gitu ya, Dok Karena ya. kan ya dimungkinkan kalau 60 tahun ke atas ya mungkin banyak faktor-faktor yang mungkin kesehatan nggak baik. Udah nggak baik. gitu kan. Oke. Untuk berjaga-jaga lah intinya. Dok, bude saya itu udah 50 kali lebih. Alhamdulillah. Jadi bisa kita bayangkan itu udah berapa tahun gitu ya untuk mendonorkan darahnya, kan ada kartunya kan, Dok? Ada kartunya, dan saya lihat itu wah udah 50 kali lebih gitu ya. Dan apa namanya? Itu konsistensinya itu sampai sekarang masih terjaga, dan betul fisiknya memang kuat begitu, Dok. Dan apa namanya ya, kalau kemarin kan ada COVID juga ya, kayaknya nggak ngaruh dan tetap on aja gitu semangatnya. Nah, Dok, untuk teman-teman muda saat ini yang mungkin sudah di angka 10 kali, 15 kali dan lain sebagainya, apa saran dari dokter biar mereka tetap bisa konsisten nantinya sampai di usia berapapun? Ya, gitu. yang pada intinya pola hidup sehat kita aja yang kita dijaga itu ya, kita jaga pola hidup sehat kita dan semangat kita untuk menolong orang. Nah, itu. Kalau kita niatnya mau menolong orang, nah namanya menolong itu tidak akan mungkin sekali sudah ya, akan berlanjut. Oh iki wae nolong, aku akan menolong lagi. Oh iki wae nolong, aku akan menolong lagi. Kan semakin banyak kita menolong, insya Allah kan semakin banyak tabungan yang akan kita ambil nanti di akhirat. Yang penting kan kita ikhlas untuk mendonorkan darahnya. Jangan ada paksaan, jangan karena wah ini anak pacarku aku donor. Jangan seperti itu. Nah, donorkan ikhlas untuk menolong orang, ini seperti itu. Nah, nanti akan dengan kita ikhlas pasti akan tercapai 50 kali atau mungkin 100 kali bisa tercapai. Di Wonogiri ada satu orang dokter, Dokter Hambi Yoko itu sudah sampai 140 kali. Luar biasa. Sudah luar biasa. Jadi dia sudah dari SMA sampai sekarang masih belum pensiun. Nah, itu masih bisa, kemungkinan 150 ke atas masih bisa itu. Oke, ayo nih generasi muda. Semangat, ya. Artinya lebih semangat. Saya pun juga, saya beda 100 sama beliaunya. Saya 40 kali, beliau 140 kali. Oke. Baik, Dok. Wah, ini 100 kali harus tak kejar ini. Saya itu juga semangat untuk ngejar beliaunya. Ada visi untuk lomba-lomba dalam kebaikan juga ya, dalam hal kemanusiaan begitu ya. Nah, Dok, bisa diberi gambaran kepada teman-teman kita kalau mereka habis donor darah itu sebenarnya darahnya dibawa kemana? Nah, darahnya yang pertama kita simpan dulu, kita simpan, kita proses untuk screening ya, kita cek semuanya apakah darah itu layak atau tidak. Kalau memang itu layak, kalau ada yang membutuhkan, kita kasih ke pasien. Nah, bukan serta-merta bahwa donor di Wonogiri pasti untuk pasien Wonogiri, enggak. Bisa jadi itu sampai ke Semarang, bisa jadi itu sampai ke Jogja, karena begitu ada permintaan di daerah lain, di daerah lain kurang, nah di Wonogiri tercukupi banyak stoknya, akhirnya kita kasihkan ke PMI yang membutuhkan seperti itu. Jadi memang tidak serta-merta bahwa donor Wonogiri pasti ke orang-orang Wonogiri, enggak. Kita banyak yang dari Ponorogo kita minta ke Wonogiri, dari Sukarjo minta ke Klaten juga minta ke kita, banyak yang minta. Jadi memang bisa kemana saja darah itu. Baik. Kalau kesadaran untuk donor darah saat ini udah tinggi belum sih, Dok? Khusus di Wonogiri banyak banget. Banyak banget. Itu kalau kita tidak mengatur jarak antara satu daerah atau satu instansi yang mau mengadakan donor, wah kita udah kewalahan. Karena mereka pengennya, karena tahu aturan 2 bulan, mereka pengennya 2 bulan, tapi tetap kita jaga 3 bulan sekali, karena memang kalau kita 2 bulan nanti ada bagian yang tidak terpenuhi, nanti malah expired. Nah, kita juga harus menjaga, karena ada umur darah itu sampai 35 hari. Jadi tidak serta-merta kita, wah ini mumpung ada banyak kita ambil 1000, enggak bisa seperti itu, karena kebutuhan kan enggak langsung 1 hari ada orang yang butuhkan 1000 kantong satu rumah sakit, dan kan nggak seperti itu. Jadi memang kita harus atur, hari ini ada donor, besok harus ada donor, karena biar stoknya terjaga dan juga tidak terjadi expired. Tidak terjadi expired ya, jangan sampai seperti itu. Expired kan terbuang, nggak jadi amal ibadah. Itu dia ya. Eman-eman istilah Jawanya ya. Ini karena saya mumpung jalan-jalan ke Wonogiri nih teman-teman, jadi kan mampirlah ke tempatnya Dokter Heri. Jadi untuk saat ini berarti untuk kesadaran udah cukup tinggi ya, Dok ya. Saat-saat dimana pendonor paling susah itu ada nggak, Dok? Ada momentum seperti momentum puasa. Puasa. Puasa kemarin sempat stok paling minim di PM Wonogiri sampai cuma ada 18. Waduh. 18 kantong total dari itu sekabupaten. Iya. Oh wow. Ya. Tapi cuma 1 hari atau 2 hari itu, habis itu sudah terpenuhi lagi, karena memang
pas puasa memang kita susah, tapi alhamdulillah kita punya strategi pada waktu puasa kita mengadakan donor darah malam. Malam, oke. Malam kita mengadakan di beberapa instansi atau kecamatan ataupun di masjid itu bisa kita laksanakan karena kalau pada waktu siang kan puasa dan itu puasa susah wajib. juga ya, Nah, puasa Dok, ya. wajib kita walaupun banyak sebenarnya yang mau untuk donor, cuma kita tidak memberanikan diri karena kan itu puasa risiko wajib. juga ya, Dok, Nah, ya. risikonya nanti dia membatalkan puasa wajib. Nah, kalau puasa sunnah enggak masalah. Dia puasa nanti kalau nanti jam 12 atau jam 3 dia agak nggak enak, dia batalkan. Nah, tapi kalau puasa wajib ya susah juga nanti ya. Mengalahkan yang wajib nggak bisa gitu ya, kecuali kalau emergensi ada pasien yang membutuhkan dan nggak ada stok, dia harus donor, mau nggak mau dia puasa mungkin bisa katakan yang secara Islam bisalah kita itu untuk mengalahkan yang wajib karena ini emergensi menyelamatkan nyawa. Baik. Ya dok, kemudian dok, apa yang pengen disampaikan dok kepada seluruh generasi muda khususnya yang jangan sampailah kita kalah sama bude-bude kita, sama om-om kita yang mereka tuh udah kesannya kayak ngantri sekarang setiap bulan gitu dok untuk mendonorkan darahnya gitu dok. Kalau orang yang sudah merasakan donor, dia itu tidak akan pernah ada rasa kata-kata kapok. Pasti mereka pengen melaksanakan donor lagi. Nah, seperti yang disampaikan tadi, sampai budenya pun sampai 50 kali gitu kan. Ada yang dokter yang teman saya sampai 140 kali. Nah, itu kan karena memang dia semangatnya tinggi kan, otomatis karena donor itu tidak sakit. Kalau memang mindsetnya sekarang kan orang takutnya donor itu jarum, dan jarum itu pasti sakit. Padahal sekali dia sudah terkena jarum donor, nah itu tidak akan pernah ada kata-kata kapok. Jarang sekali. Saya belum pernah selama saya di PMI dari 2013 sampai sekarang itu tidak ada kata-kata setelah dia ketakutan mau donor, setelah kita edukasi dia mau donor, dia kapok, itu enggak ada. Wah, cuma kayak gini akhirnya. Nah, maka jangan, untuk generasi muda jangan termindset bahwa jarum sakit. Memang sakit, tapi manfaatnya yang kita cari. Nah, jadi untuk generasi muda, ayo semangat, kita kalahkan mereka. Kalau kita dari muda kita donor, bisa kita sampai 100 kali atau mungkin 150 kali, asalkan kita semangat dan kita rutin untuk mendonorkannya. Dari segi fisiknya dapat kesehatan, kemudian kan penyakit juga bisa kita cek. Ada 4 macam penyakit ya tadi, yang darah tadi masuk ke PMI, kemudian kita screening dulu kan. Screeningnya ada 4 macam, yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis sama HIV. Jadi ada 4 macam penyakit yang kita periksa. Itu yang bisa terdeteksi ya dok ya. Nanti terdeteksi ya nanti akan kita panggil, akan kita edukasi bahwa kalau di PM kan bukan mendiagnosa ya, tapi kita mengarahkan, arahkan nanti bahwa ini nanti mengarah ke hepatitis. Nah, ini kita akan kasih rujukan ke spesialis yang menangani itu. Nah, biar segera tertangani karena 4 penyakit ini gejalanya sangat lama. Jadi kena sekarang belum tentu 2 tahun 3 tahun akan terdetek gejalanya. Nah, maka dengan donor itu salah satunya untuk screening diri kita, supaya kita tahu kita sehat enggak. Nah, kalau kita tidak dipanggil ke PMI berarti kita sehat. Nah, kalau kita